mengkaji kitab Sulamut Taufiq. Kita telah sampai kepada pembahasan khulasatun fi ma'rifatil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Khulasah, ringkasan, intisari. Dalam menjelaskan perkara mengetahui atau mengenal nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala alaihimus salatu wassalam. Tentu hukumnya sudah sama-sama kita ketahui, bahasanya mengenal para nabi-nabi dengan batasan-batasannya tentunya hukumnya adalah wajib. Seperti halnya kenal dengan Allah, tahu dengan Allah juga adalah wajib, maka kenal dengan Nabi juga hukumnya adalah wajib. Dan ini yang akan kita kaji adalah ringkasan atau intisari di dalam mengenal para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja kita akan masuk pada pembahasan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakati amin ila an qala al-mu'jizatu dalilun qati'un ala sidqil anbiya wa yajibu i'tiqadu anna al-mu'jizati dalilun yaqiniyun ala sidqil anbiya alladhina hum afdalu khalqillahi ta'ala wa sufara'uhu ila ghairihim min khalqihi وهي خوارق للعادات الكونية في الدنيا أيدهم الله بها وخصهم بها إظهارا لتصديقه لهم وجعلها موافقة لدعواهم النبوة وأعجز عن الإتيان بمثلها كل متنبئ زورا وكل مكذب لأحد من الأنبياء. Baik. Al-mu'jizat, mu'jizat. Dalilun qati'un. Mu'jizat adalah dalil yang qati', yang pasti, yang kuat, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ala sidqil anbiya, yang menunjukkan kejujuran seorang nabi atau kebenaran seorang nabi atau para nabi. Jadi yang kita bahas kali ini adalah dalil atau bukti bahwasanya seorang nabi itu benar ketika mengaku dirinya sebagai seorang nabi, yaitu adalah mukjizat. Maka sudah barang tentu setiap utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dari para nabi-nabinya, dari rasul-rasulnya, itu sudah pasti Allah bekali dengan apa yang disebut mukjizat sebagai bukti bahwa utusan tersebut yang mengaku sebagai nabi tersebut adalah benar-benar nabi atau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mukjizat ini adalah bukti. Mukjizat ini adalah dalil. Dalil apa? Dalil kenabian. Dalil kebenaran seorang nabi. Dalil kejujuran seorang nabi. Baik. Kita sudah beberapa kali tentunya mendefinisikan apa itu mukjizat, pengertian daripada mukjizat. Cuman pada kesempatan kali ini
baik kiranya kita mengulang kembali apa yang pernah kita pelajari tentang definisi daripada mukjizat. Yang jelas kita sudah mengetahui bahwa mukjizat itu adalah bukti dalil kebenaran seorang nabi. Nabi yang benar pasti memiliki mukjizat. Utusan Allah Subhanahu wa taala yang benar pasti memiliki mukjizat yang Allah berikan sebagai tanda, bukti, dalil kebenaran kenabiannya. Baik. Apa itu mukjizat? Apa sebetulnya mukjizat itu? Mukjizat kalau kita definisikan, kalau kita artikan adalah segala perkara yang keluar atau menembus daripada hukum kebiasaan alam semesta. Hukum kebiasaan alam semesta. Yang muncul pada diri seorang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Sebagai bukti bahwasanya kenabiannya adalah betul dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti bahwasanya dirinya memang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang diiringi dengan tantangan kepada siapapun yang ingin mendustakan kenabian utusan Allah tersebut agar mendatangkan yang serupa. Jadi mukjizat tidaklah disebut mukjizat kalau tidak ada tantangan di dalamnya agar siapapun yang menyatakan bahwasanya kenabian utusan Allah yang benar ini kenabiannya adalah palsu, bukan menjadi nabi yang sesungguhnya, maka silahkan datangkan mukjizat yang serupa. Silahkan datangkan perkara yang serupa. Kalau memang apa yang disebut mukjizat tadi itu didustakan. Jadi intinya kalau kita simpulkan, maka ada unsur-unsur dalam mukjizat. Yang pertama, mukjizat itu adalah perkara khariq lil 'adah, keluar daripada hukum alam semesta ini. Kebiasaan alam semesta ini. Baik, ini pertama. Kemudian yang kedua, muncul mukjizat tersebut atau perkara tersebut muncul pada diri seorang yang mengaku dirinya adalah nabi, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, diiringi dengan apa yang disebut tahaddi atau tantangan dari orang yang mengaku nabi tersebut kepada hamba-hamba Allah yang lainnya, makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang berusaha untuk mendustakan kenabian orang tersebut, utusan Allah tersebut. Tiga ini unsur kenabian. Unsur mukjizat, ya. Jadi ada tiga. Pertama, diulang kembali, adalah perkara yang keluar daripada hukum alam semesta ini. Atau tabiat daripada alam semesta ini. Baik. Kemudian kedua, munculnya pada diri seorang yang mengaku dirinya adalah nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, pengemban risalah. Kemudian yang ketiga, diiringi dengan tantangan kepada siapapun yang ingin mendustakan kenabian utusan Allah tersebut agar mendatangkan yang serupa. Baik. Tiga unsur ini. Sehingga nanti tidak semua perkara yang istimewa atau perkara yang kita tidak sebut istimewa atau perkara yang luar biasa, artinya di luar daripada kebiasaan hukum alam semesta itu, kita tidak setiap perkara tersebut disebut dengan mukjizat. Sehingga ada banyak sekali perkara-perkara
yang keluar daripada hukum kebiasaan alam semesta, qawanin al-alam, tapi tidak disebut mukjizat. Karena ada banyak perkara. Contoh, ada mukjizat, ada irhasat, ada karamat, kemudian ada ma'unah, ada ihanah. Apa ini? Ini semua. Singkat kami bahas, mukjizat sudah kita definisikan. Mukjizat kaitannya dengan seorang nabi. Sebagai bukti bahwasanya kenabiannya adalah betul. Kenabiannya adalah benar. Ini bukti yang Allah berikan kepada hamba-hambanya bahwasanya orang yang mengaku nabi ini betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada irhas atau irhasat. Contohnya, irhasat ini apa? Perkara yang keluar juga dari peraturan alam semesta ini. Yang Allah buat ini. Tapi munculnya pada diri siapa? Muncul pada diri calon nabi. Jadi Rasulullah diangkat menjadi nabi, diutus menjadi nabi, jadi seorang rasul di usia 40. Nah, kalau ada perkara-perkara yang keluar atau di luar daripada kebiasaan hukum alam semesta, peraturan alam semesta ini, kok munculnya sebelum usia 40 tahun, itu namanya irhasat. Itu namanya irhasat. Tidak dibarengi dengan tantangan juga. Tidak dibarengi dengan tantangan juga. Kemudian juga ada karamat. Karamat ini juga perkara yang keluar daripada kebiasaan, tatanan atau aturan alam semesta. Hukum alam semesta. Hanya munculnya pada diri siapa? Munculnya pada diri seorang kekasih Allah, orang yang soleh, orang yang bertakwa, maka disebut dengan karamah. Contoh karamah yang terjadi adalah yang diceritakan dalam Al-Quran, kisah tentang Ashabul Kahfi. 309 tahun tidur. Masya Allah, dalam keadaan nyaman sekali. Allah. Apa yang terjadi pada Sayyidah Maryam juga. Itu namanya adalah karamah. Kemudian, ada lagi perkara yang keluar daripada kebiasaan hukum alam semesta ini. Keluar dari hukum alam semesta, aturan alam semesta ini. Aturan dunia, alam dunia yang kita sekarang hidup di dalamnya ini. Ada namanya ma'unah. Ma'unah itu adalah perkara yang keluar dari peraturan alam semesta ini, hukum alam semesta, hanya munculnya pada diri siapa? Pada diri seorang yang beriman. Pada diri seorang yang beriman tapi kalangan orang awam biasa. Bukan kalangan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang takwanya Masya Allah. Sudah sampai derajat takwa yang sangat tinggi. Bukan. Tapi ini orang awam biasa. Hanya dia punya iman. Kok muncul ada perkara yang keluar daripada hukum alam semesta. Yang muncul pada diri orang tersebut disebut dengan ma'unah. Itu namanya ma'unah. Ada juga yang disebut dengan istidraj. Istidraj. Apa itu? Itu perkara yang keluar daripada kebiasaan hukum alam semesta. Hanya munculnya pada diri siapa? Pada diri orang yang fasik. Pelaku kemaksiatan yang besar ataupun pelaku kemaksiatan yang dikategorikan maksiat yang kecil dosanya tapi terus-menerus dilakukan. Kok muncul pada diri orang seperti ini? Itu namanya istidraj. Kemudian ada lagi namanya ihanah. Apa yang disebut dengan ihanah ini? Perkara yang keluar daripada hukum tatanan alam semesta ini hanya muncul pada diri siapa? Muncul pada diri orang yang mengaku nabi. Oh, orang yang mengaku nabi? Iya. Hanya bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Itu namanya ihanah. Seperti apa yang terjadi pada Musailamah al-Kadzdzab,
Seorang yang mengaku-ngaku dirinya adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala padahal dia adalah pendusta, pembohong. Apa yang terjadi pada Musailamah al-Kadzdzab? Pernah suatu ketika terjadi perkara yang di luar daripada kebiasaan atau luar daripada hukum atau tatanan alam semesta ini. Dunia yang kita hidup sekarang yang ada dalamnya ini. Sering kami ceritakan, di antaranya suatu ketika ada seorang sahabat Rasulullah SAW memiliki anak, anaknya tersebut menderita penyakit, masih kecil, menderita penyakit korengan di kepalanya. Nah, ringkasnya adalah korengan di kepalanya. Sulit untuk disembuhkan. Sehingga sahabat ini setelah berusaha ke sana kemari, akhirnya mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa anaknya yang sakit tersebut. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah apa yang terjadi sebenarnya, permasalahannya. Kemudian oleh Rasulullah SAW anak tersebut didoakan sembari diusap kepalanya. Dan saat itu juga penyakit yang diderita anak ini sembuh seketika. Seakan-akan tidak ada bekasnya sama sekali. Memang tidak ada bekas sama sekali. Itu namanya mu'jizat. Itu namanya mu'jizat. Baik. Ada perkara yang hampir serupa terjadi dengan Musailamah al-Kadzdzab. Maklum, kita sudah mengetahui sama-sama bahasanya Rasulullah itu kabar apapun tentang Rasulullah pasti akan sangat cepat menyebar di Jazirah Arab. Akan sangat menyebar. Di antaranya kabar ini juga menyebar di kalangan para sahabat, juga orang-orang yang ada di bangsa Arab sana, di Jazirah Arab sana. Terdengarlah oleh salah satu pengikut Musailamah al-Kadzdzab yang kebetulan memiliki anak, anaknya memiliki penyakit yang serupa dengan penyakit yang dimiliki oleh anak sahabat yang disembuhkan oleh Rasulullah SAW dengan diusap tadi itu. Datanglah membawa anaknya, ini pengikut Musailamah al-Kadzdzab, ke Musailamah al-Kadzdzab. Datang. Kemudian ketika datang, membawa sang anak ke Musailamah al-Kadzdzab, disampaikan keluhannya, disampaikan permasalahannya. Musailamah al-Kadzdzab pun tahu apa yang Rasulullah lakukan. Karena ini selalu seperti itu. Maklum, kita sama-sama ketahui bahwasanya kabar tentang Rasulullah itu akan sangat cepat menyebar di kalangan bangsa Arab sana. Karena Rasulullah itu dikatakan hayatuhu maksyufah. Kehidupannya sangat terbuka, luar biasa. Dan selalu disorot dan menjadi perhatian oleh manusia saat itu. Baik kalangan para sahabat ataupun selain daripada sahabatnya, orang-orang yang belum beriman saat itu. Baik. Apa yang dilakukan Musailamah al-Kadzdzab? Kembali kepada cerita. Yang dilakukan oleh Musailamah al-Kadzdzab saat itu adalah mencoba apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana? Mengusap kepala anak daripada pengikutnya yang memiliki penyakit korengan di kepala tadi itu. Kemudian Masya Allah ada hal yang menakjubkan yang terjadi. Ada hal atau perkara yang keluar daripada hukum alam semesta ini. Kan biasanya orang sakit itu menurut hukum alam semesta, menurut adah atau menurut tabiat. Orang sakit apalagi penyakit korengan begitu ya butuh beberapa hari untuk menyembuhkannya. Dan kalaupun sembuh mesti ada bekas-bekasnya. Kan begitu. Ini enggak diusap begitu hilang. Diusap begitu hilang. Jadi penyakitnya hilang, cuman ada tambahannya. Apa tambahannya? Tidak hanya korengnya yang hilang, penyakitnya yang hilang, tapi juga rambutnya ikut hilang. Sampai para ahli sejarah menyebutkan si anak yang diusap kepalanya oleh Musailamah al-Kadzdzab yang katanya saat itu sembuh penyakitnya plus juga rambutnya hilang, ini rambutnya hilang permanen. Tidak hanya itu, sampai ke anak keturunannya juga tidak punya rambut. Subhanallah. Wa baqiya shalah fi dzurriyyati. Jadi betul-betul punya anak pun tidak punya rambut. Ini apa ini? Ini perkara yang keluar daripada tatanan atau aturan atau hukum alam semesta, kebiasaan alam semesta ini. Tetapi
walaupun memang muncul, walaupun perkara itu memang ada, munculnya di siapa? Di orang yang mengaku nabi padahal dia dusta, sehingga Allah jadikan perkara yang muncul tersebut seperti hinaan, dan sehingga disebut ihanah. Hinaan untuknya. Pengennya sembuh, yang terjadi malah menimbulkan kemudaratan. Beda dengan Rasulullah, menginginkan kesembuhan, sembuh betulan. Ini beda antara nabi yang asli dengan nabi yang palsu, nabi yang tulus jujur dengan nabi yang pendusta, kadzab. Baik, kembali kepada mukjizat. Mukjizat adalah satu perkara yang keluar daripada kebiasaan, hukum, tatanan, aturan alam semesta yang Allah sudah buat, yang kita sekarang hidup di dalamnya ini, yang muncul pada diri seorang yang mengaku dirinya adalah nabi sebagai bukti dan tanda kebenaran kenabiannya, kemudian diiringi dengan tantangan kepada siapapun yang mendustakan kenabian yang dimilikinya, yang sudah Allah buktikan kebenarannya, Allah beri bukti kebenarannya, agar mendatangkan yang serupa, agar mendatangkan yang serupa. Ini namanya mukjizat. Sehingga mukjizat ini kembali adalah bukti yang pasti dan kuat akan kebenaran kenabian orang yang mengaku nabi tersebut atau utusan Allah tersebut. Dan mukjizat-mukjizat yang muncul atau dimiliki oleh Rasulullah SAW banyak sekali. Sangat, sangat, sangat banyak. Dan mukjizat yang paling besar. Dan ini masih berlangsung sampai sekarang. Yaumil qiyamah akan terus. Apa itu? Al-Quran Al-Karim. Itu adalah mukjizat Rasulullah SAW yang paling besar. Di antara mukjizat-mukjizat yang lainnya yang sangat banyak tentunya. Intinya pada pelajaran kita kali ini wajib kita yakini bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang utusan Allah yang benar, yang hak, yang shadiq, yang jujur, yang tulus. Buktinya adalah mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, dan itu sangat banyak. Dan mukjizat paling besar adalah Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam bissawab.